salam Fufu Fafa. Oke, ketemu lagi kita bersama dengan Bung Rocky here. Bung Rocky, ini skandal Fufu Fafa ini makin ramai. Gibran yang diduga sebagai si Fufu Fafa ini sudah membantah sebagai pemilik, walaupun dia nggak langsung bantahnya, cuma caranya ngeles gitu ya. Jangan tanya saya, kata dia begitu ya. Menkominfo Budi Aristiadi juga memastikan bahwa akun di Kaskus itu bukan milik Gibran. Tapi ini makin lama, ini cuitan atau celutukan si Fufu Fafa yang dibongkar netizen ini makin membuat kita miris ini, Bung Rocky. Ada kadabra. Lalu Aladin mulai menanyakan apa yang akan terjadi pada dunia ini melalui lampu Aladin. Fufu Fafa, Fufu Fafa. Itu yang kemudian juga jadi semacam mantra politik hari-hari ini. Kita sebut mantra karena orang dengan mengucapkan kata itu, Fufu Fafa atau Fafa Fufu, terikat dia pada satu diskurs yang sudah 2 minggu beredar di media sosial dan akhirnya dikomentari oleh semua pihak, dari Pak Menteri dalam kedudukan dia sebagai Ketua Projo, ada Grace Natali dalam kedudukan dia sebagai Ketua PSI, dan macam-macam. Tetapi yang ingin kita tahu sebetulnya adalah apa akibatnya bagi Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo setelah 2 minggu ini juga mulai bertanya-tanya, apa sih Fafa Fufu Fufu Fafa segala macam tuh. Nah, kita mau lihat sebetulnya reaksi psikologi dari Pak Prabowo. Karena itu menyangkut sesuatu yang sudah meluas sampai ke luar negeri. Jadi pembicaraan di sosial media akhirnya masuk juga ke dalam ruang batin tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Fufu Fafa ini, dari selebritis yang digambarkan mengundang sensasi falogocentrism. Saya pakai istilah akademis saja supaya dicari sendiri. Itu falogocentrisme dari kata falus, logos, dan centrum. Silakan dicari netizen. Ada istilah-istilah lain yang bisa kita kemukakan, misoginis. Tetapi semua itu kemudian dipatenkan sebagai merek mental dari seseorang yang disebut sebagai Fufu Fafa. Dipatenkan sebagai kondisi psikologis yang pasti tidak stabil dari seorang yang disebut Fafa Fufu. Kita bisa bolak-balik karena intinya sama aja kan. Jadi kelihatannya problem ini harus dilihat juga dari sudut intelijen. Mengapa setelah 2 minggu ini masih ada di situ? Apakah ini proyek intelijen? Intelijen dalam pengertian luas ya. Intelijen kan bisa bermukim di semua partai itu. Apakah memang ada pihak yang menginginkan bercelainya Prabowo dengan Gibran? Semua itu adalah hal yang bisa kita deteksi dengan asumsi bahwa setelah 2 minggu justru menjadi jadi, dan Kaskusnya mulai dihapus satu persatu. Lalu pertanyaannya, kenapa mesti dihapus? Bukankah penghapusan itu artinya ada jejak baru? Setiap kali penghapusan timbul jejak baru, yaitu tanda penghapusan itu. Maka timbul lagi spekulasi dan pikiran kemana-mana. Tapi kita tunggu perkembangan. Mungkin dalam 1-2 jam ini akan ada komentar juga dari pihak Pak Prabowo yang sudah disandingkan dengan seseorang yang kemudian diindikasikan sebagai punya power sehingga bisa membuli semua orang itu ketika dia masih di dalam lingkaran kekuasaan. Juga demikian sekarang. Salam Fufu Fafa. Oke, itu pendahuluan. Sorry, itu bukan akhirnya. Silakan Herz Subono. Nah, yang menarik ini, Bung Rocky, banyak sekali netizen yang mendorong agar kasus ini itu tidak hanya sekedar jadi olok-olok, tapi ditingkatkan untuk menjadi soal yang jauh lebih serius, karena ini berkaitan dengan soal etika dan juga kesehatan mental seorang pejabat publik, apalagi dengan posisi yang sangat tinggi sebagai seorang wapres gitu. Ya, tentu saya bisa terangkan dari sudut pandang teori kebudayaan misalnya, bahwa secara simbolik semua hal yang pernah terjadi di masa lalu bisa ditafsirkan di dalam kondisi hermeneutik hari ini. Kan itu intinya tuh. Jadi memori kita terhadap masa lalu itu kita bisa bawa ke masa kini untuk ditafsirkan di dalam perspektif yang sedang dihebohkan, yaitu pelantikan presiden. Jadi kita mungkin sah untuk menganggap bahwa ada upaya untuk membatalkan pelantikan Gibran karena semua hal diajukan di situ. Dan kan konteksnya akhirnya pada Gibran kan bahkan Gibran sendiri sudah memberi semacam keterangan bahwa mengelak apa tidak mengelak, tapi sudah ada keterangan dari Gibran. Artinya
orang yang difufu-fafakan itu sudah berkomentar, maka dia menjadi isu publik, dia menjadi pemberitaan publik, maka sah untuk dianalisis. Jadi ini bukan lagi soal sentimen, tetapi karena sudah ada komunikasi atau reaksi dari pihak yang difufu-fafakan itu, maka publik mengintai atau mengintip, lebih gampang mengintip atau lebih sopan lagi menduga bahwa akan ada situasi politik atau kimia politik yang unmixed, yang tidak mix antara Prabowo dan Gibran. Nanti Pak Prabowo akan bilang mereka akan pecah belah kami. Bukan, itu artinya bagian-bagian opini publik ini sudah masuk sampai ke pusat pengolahan informasi dari Partai Gerindra. Dan tentu Pak Prabowo bertanya-tanya, ada apa sih? Kan Pak Prabowo nggak mungkin membaca berita-berita yang 10 tahun lalu itu. Tetapi kuriositas Prabowo juga akan dipengaruhi oleh suasana di dalam Gerindra sendiri kan. Jadi soal-soal semacam ini juga kita bisa bayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh Partai Demokrat misalnya, atau oleh partai-partai di Kim Plus kalau isu ini tetap akan diedarkan tuh. Jadi ada pengedarnya tuh. Nah, pengedarnya itu sadar bahwa kemampuan psikologi Pak Prabowo mungkin ada batasnya. Kemampuan psikologi dari siapa, Syahrini atau siapa, saya kurang hafal nama-nama artis yang disebutkan di situ, dan sifat rasistis dari Twitter itu atau pesan-pesan yang diucapkan oleh Fufu Fafa itu menimbulkan keadaan yang bisa membuat problem psikologi mempengaruhi proses di 20 Oktober nanti pelantikan. Bayangkan misalnya kalau itu belum bisa dijelaskan, maka orang akan berspekulasi bahwa memang ada hal yang disembunyikan. Apalagi kalau terlihat bahwa itu akhirnya tiba-tiba berhenti, itu artinya ada perintah kekuasaan. Jadi sesuatu yang sudah masuk di dalam wilayah kebudayaan, dia jadi cultural product. Nah, cultural product ini yang akan kita tunggu akibatnya nanti. Apakah secara politis dia akan dijadikan faktor untuk menimbang kembali proses perkawinan politik antara Prabowo dan Gibran. Dan di situ tentu akan banyak spekulasi baru. Oh, ini kalau tadi bukan hanya Syahrini, Bung Rocky yang dilecehkan oleh si Fufu Fafa ini. Daftarnya panjang nih ya. Saya kutipkan saja nih, ada dari akun Dennis Malhotra nih. Ini yang dilecehkan itu Syahrini, Cinta Laura, Bella Sophie, Pevita Pierce, Nadia Mulya, Rachel Marham, Kartika Putri, Wanda Hamidah, Nurul Arifin, Titik. Nah, ini mungkin maksudnya Titik Soeharto ya. Dan juga ada Haruka Jakarta 48. Ini serem Bung Rocky nih. Saya sendiri masih tetap berharap ya, semoga akun Fufu Fafa ini memang bukan milik Gibran lah gitu ya. Kalau itu betul-betul milik Gibran, betapa cilakanya bangsa ini ya. Ya tentu dua hal. Pertama, orang mulai bertanya, apa betul itu Fufu Fafa itu miliknya Gibran? Apa betul semua pesan di situ ditulis oleh dia tuh? Kan itu mudah sebetulnya karena kemampuan teknologi untuk melakukan analisis regresif atau analisis cross tabulasi bisa dibandingkan dengan jenis kalimat yang biasa dipakai oleh Pak Gibran, bisa dipakai juga untuk melihat intonasi yang bisa dimodelingkan melalui artificial intelligence untuk mengetahui, oh ini nadanya seperti itu, dia compatible dengan nada sejenis di panggung debat presiden kemarin, oh dia searah dengan maksud-maksud pembuatan kalimat oleh saudara Gibran di dalam banyak peristiwa sosial misalnya. Kan mudah sekali itu, artificial intelligence bisa membantu kita. Big data juga akan membantu kita untuk memetakan apakah pola komunikasi semacam itu menunjukkan satu sifat psikologi tertentu yang membutuhkan keterangan psikologis atau psikiatri. Itu mudah sekali itu. Yang susah adalah bagian untuk menerangkan kenapa itu dibongkar, dan lebih menarik lagi kenapa dibongkarnya sekarang. Lebih menarik lagi kenapa setelah dibongkar dan dibongkarnya sekarang masih berlanjut sampai sekarang. Dan itu selama 2 minggu itu yang menarik. Siapa yang membongkar itu dan demi kepentingan apa itu dipertahankan sebagai isu sehingga istana kehilangan kemampuan untuk menanggapi kan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu baru istana termasuk saudara Gibran itu berkomentar terhadap peristiwa itu.
Jadi desainnya pasti ada desain, tetapi desain itu harusnya menimbulkan kesadaran bahwa calon-calon pemimpin kita tidak boleh punya cacat sedikit pun di wilayah publik tuh, apalagi menghina perempuan, apalagi melecehkan perempuan. Kan itu semacam kesepakatan peradaban bahwa kita menginginkan ada demokrasi, di dalamnya ada penghormatan terhadap mereka yang selama ini ada dalam posisi rentan, ada dalam posisi subordinatif, itu kaum perempuan. Kan kita belajar tentang feminist ethics, kita belajar tentang penghormatan pada mereka yang ditelantarkan oleh peradaban, maksud saya peradaban patriarki yang petantang-petenteng dalam kekuasaan sambil menganggap bahwa perempuan itu sekedar properti, perempuan itu semacam objek dari fantasmagoria. Silakan cari lagi di Google ya, istilah fantasmagoria, sama seperti istilah Pacta sunt servanda, akhirnya semua orang cari itu. Jadi enak juga kita mengucapkan sesuatu dalam upaya sekaligus mengomentari isu publik ini sambil membantu teman-teman untuk belajar berpikir tentang peristiwa-peristiwa kebudayaan. Fantasmagoria ini yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa mereka yang menghina perempuan, misoginis itu ada problem sebetulnya dengan bukan sekedar turbulensi hormonal, tetapi dengan watak, itu intinya tuh. Saya kira ada satu hal yang bisa kita selalu ya, kalau setiap kali ada kasus ada satu satu pelajaran gitu ya yang bisa kita petik dari kasus ini adalah soal rekrutmen pemimpin bangsa itu ya. Karena memang ini kan kelihatan sekali di era Pak Jokowi ini rekrutmennya ini ya sembarangan aja karena berdasarkan dengan dari namanya politik dinasti ya suka-sukanya dia gitu. Ketika seorang raja punya anak, punya pangeran, punya menantu dan dia mau jadikan dia pejabat ya suka-suka dia. Tapi kan kalau di negara demokrasi seperti kita itu nggak boleh semacam itu, dan tingkat kematangan juga kemudian seorang pemimpin itu mestinya harus sejak jauh-jauh hari disiapkan dengan matang sehingga tidak terjadi hal-hal semacam ini lagi. Ya banyak kasus di dalam peradaban politik kita di Eropa misalnya, ketika seorang belum matang maka dia diasuh biasanya oleh pamannya atau bibinya itu supaya dipersiapkan. Tapi itu tradisi dalam kerajaan. Demikian juga di timur juga ada. Kita tahu nonton film The Forbidden City, Puyi itu pangeran yang dipersiapkan. Tapi juga di dalam peradaban Indonesia kan banyak orang yang, bukan banyak orang, beberapa kerajaan memang mempersiapkan seseorang yang akan menduduki kerajaan sultan atau raja, tetapi di dalam kultur dan kurikulum yang ketat supaya dia dipersiapkan secara etis, karena dia akan jadi seorang pandito, seorang yang menuntun kita tuh. Jadi sebetulnya kedudukan seorang pemimpin dari awal sudah dipersiapkan, pertama secara etis, kedua secara intelektual. Jadi kita mulai menduga misalnya calon-calon pemimpin kita terlatih nggak secara etis untuk do speak feminism, do speak demokrasi, gender equality, environment, segala macam. Jadi semua hal itu memang harus kita duga tidak berlangsung selama ini pada Gibran. Buat sementara kita harus sebut itu, karena seseorang yang dilatih di dalam keluarga, dilatih dalam lingkungan, tidak mungkin mengucapkan kata-kata itu. Mudah-mudahan yang mengucapkan itu bukan seseorang yang diduga pemilih Fufafa, tetapi justru itu yang menarik. Kenapa belum diklarifikasi? Ya karena ada sesuatu yang sedang direncanakan. Untuk apa? Ya untuk membatalkan seluruh isu negatif ini kan. Kenapa? Ya karena akan ada pelantikan presiden di 20 Oktober nanti. Jadi sekaligus kita tuntun negeri ini untuk mulai melatih pemimpinnya tuh, menumbuhkan inisiatif supaya setiap pemimpin tiba pada masanya dan tiba pada kapasitasnya. Nah itu sebetulnya kesempatan ini ada bagus. Dan sekali lagi nih, soal media sosial ini itu akan ada terus di dalam politik Indonesia. Jadi bersiaplah setiap orang untuk terbuka tuh. Akan dikuli-kuli, kalau Anda ngaku Anda seorang terpelajar, akan dikuli kayak profesor siapa namanya tuh. Kalau Anda ngaku seorang politisi yang bersih, akan ditanya berapa banyak uangmu setelah dibandingkan dengan sebelum Anda berkuasa. Kalau Anda mau
belajar banyak tentang kebudayaan akan dipersoalkan. Demi apa kebudayaan itu Anda pelajari? Apa hanya sekedar memanipulasi peristiwa-peristiwa masa lalu, atau memang betul Anda ingin tahu soal-soal di kemudian hari? Jadi semua hal boleh kita lihat, boleh kita pantau lewat sosial media. Sosial media itu jadi semacam hidden curricula, pelajaran yang tersembunyi yang pada satu waktu akan berguna. Jadi jangan anggap sesuatu yang kita ucapkan itu tidak ada konsekuensinya tuh. Karena itu dari awal ucapkan sesuatu dengan konsekuensi dan dengan pertanggungjawaban. Sama seperti kalau saya ucapkan dungu itu memang saya pilih dengan konsekuensi. Saya ingin ingatkan bahwa cara seseorang berpikir itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip logika. Nah, kata itu saya sebut Anda dungu, bukan dianya sebagai persona yang saya umpat, tetapi cara dia berpikir. Demikian juga dalam soal-soal yang menyangkut soal masalah fufu fafa hari-hari. Baik, makasih Bung Rocky. Salam fufu fafa tapi yang berakal sehat.